Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk menangani peretas bernama Bjorka yang membocorkan data pemerintah dan data pribadi sejumlah pejabat. Kejadian ini menjadi pemicu pemerintah untuk semakin memperkuat sistem perlindungan data. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jane William langsung dari kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Jane, beberapa saat yang lalu Menko Polhukam sudah melaksanakan konferensi pers. Apa saja poin-poin yang disampaikan? Ya, Sumi dan pemirsa, kami mereview kembali bahwa konferensi pers yang diselenggarakan atau disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD tadi terkait rapat terbatas yang sudah dilakukan antara 5 unsur berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mahfud MD. Yang pertama, Mahfud mengatakan pemerintah serius menangani permasalahan siber atau peretasan yang dilakukan oleh oknum yang menamakan diri Bjorka tersebut. Kemudian yang kedua, Mahfud tadi menekankan bahwa hingga detik ini atau hingga saat ini belum ada rahasia pemerintah yang dibocorkan oleh Bjorka. Jadi data-data yang dibocorkan atau yang disebarkan oleh Bjorka ini masih bersifat umum saja, tidak ada rahasia pemerintah yang dibocorkan. Jadi pemerintah juga meminta masyarakat untuk tenang karena rahasia negara saat ini dijamin masih aman, belum ada yang dibocorkan. Mahfud membandingkan dengan kejadian pada saat pemerintahan Presiden SBY lalu, di mana sempat terjadi pembocoran Wikileaks, di mana percakapan antara Presiden SBY saat itu dengan Perdana Menteri Australia sempat bocor. Nah, dibandingkan dengan peretasan yang dilakukan Bjorka saat ini, belum ada data rahasia atau dokumen rahasia maupun percakapan rahasia yang dibocorkan. Kemudian terkait motif, Mahfud MD juga menyampaikan bahwa motif di balik peretasan yang dilakukan oknum yang bernama Bjorka ini ada motif politik, motif ekonomi dan jual beli yang dikatakan oleh Mahfud MD di balik peretasan yang dilakukan ini. Kemudian Mahfud juga mengatakan melihat dari perbuatan yang dilakukan peretas Bjorka ini hanya untuk mengingatkan atau menyadarkan pemerintah bahwa data masyarakat ataupun data pemerintah meskipun tidak ada yang bersifat rahasia yang bocor ini bisa diretas. Untuk itu ini menjadi pengingat atau pemacu lagi bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan sistem keamanan data agar tidak bisa diretas lagi begitu. Kemudian Mahfud MD juga tadi menyinggung bahwa dalam sebulan ke depan ini diharapkan akan segera dilakukan perundangan terkait rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau PDP yang saat ini statusnya tinggal menunggu tingkat 2 atau tinggal menunggu jadwal persidangan atau jadwal rapat paripurna begitu. Tinggal menunggu disahkan dari DPR dan diharapkan dalam waktu sebulan ke depan juga sudah bisa segera disahkan sehingga kita punya dasar yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi untuk perlindungan data pribadi ini. Dan kemudian juga tadi disampaikan bahwa tim khusus atas instruksi Presiden ini akan terus bekerja untuk semakin meningkatkan lagi perlindungan terhadap data pribadi. Kita simak bersama cuplikan keterangan pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD tadi. Kami rapat bersama di sebelah kanan saya, Bapak Kepala BIN, Bapak Jenderal Purnawirawan, Bapak Budi Gunawan yang menggambarkan situasi yang sesungguhnya. Di sebelah kanan saya ada Pak Menko, yang ini pembuat pengatur kebijakan yang juga mengawal keamanan cyber. Lalu BSSN yang memang secara khusus di situ mengamankan cyber dan sandi negara. Lalu Bapak Kapolri yang juga punya tim pengamanan cyber dan penindakan. Maka disampaikan hal-hal berikut. Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini, ya. Tetapi juga publik atau masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya kalau dulu zaman Pak SBY itu ada Wikileaks gitu ya, itu pembicaraan telepon presiden aja bisa
dengan Perdana Menteri Australia tersebar perbicaraan Presiden negara menteri karena pergi ke Singapura dulu itu tersebar. Yang ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Sumi. Jane, kemudian apakah pemerintah sudah mengetahui identitas dari Bjorka dan juga keberadaannya? Ya, Sumi, itu juga hal yang ingin kami gali lebih dalam lagi tadi karena pada saat konferensi pers yang disampaikan oleh Mahfud MD hanya menyebut bahwa pemerintah, tim, dan juga Polri ini sudah mengantongi gambaran identitas Bjorka. Namun memang tidak disampaikan lebih rinci karena Mahfud MD mengatakan meskipun tim dan Polri ini sudah mendapatkan gambaran siapa Bjorka ini sebenarnya, di mana posisinya, namun memang ini belum bisa disampaikan kepada publik. Tetapi Mahfud MD memastikan bahwa pihaknya sudah memiliki alat untuk mendeteksi siapa sebenarnya Bjorka ini dan di mana posisinya. Namun sekali lagi memang kita harus menunggu kapan waktu yang tepat pemerintah akan mengumumkan identitas Bjorka ini. Dan tadi di akhir konferensi pers yang disampaikan usai rapat terbatas dari Satgas ini, ada tambahan dari Menkominfo Johnny G. Plate. Menkominfo menggarisbawahi bahwa dengan adanya kejadian peretasan ini atau permasalahan siber yang dialami Indonesia saat ini, tidak hanya sistem elektronik pemerintah saja yang perlu berbenah, namun untuk sistem elektronik private juga harus berbenah. Ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk tetap atau terus menguatkan sistem pengamanannya agar tidak ada lagi atau tidak terulang lagi kejadian ada data pribadi pengguna yang bocor atau bisa diretas. Untuk itu, Johnny G. Plate tadi mengingatkan juga untuk penyelenggara atau pihak sistem elektronik private juga bisa meningkatkan lagi sistem pengamanannya, kemudian juga memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki, kemudian juga sistem pengamanan yang dimiliki ini memadai untuk menjamin perlindungan data terhadap masyarakat yang menggunakan sistem elektronik private tersebut. Dan kita simak bersama pernyataan dari Menkominfo Johnny G. Plate. Serangan cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karenanya kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan data di sistemnya masing-masing. Karena itu adalah kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Ya, memastikan sumber daya manusia, teknologi digital dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai. Nah, kepada rekan-rekan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, jangan lengah agar selalu memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan. Berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat masukan dan input sehingga bisa menjaga sistem elektroniknya dengan baik dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang ada pada sistem elektroniknya masing-masing. Untuk sementara demikian, Sumi, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jen William sudah melaporkan langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta.